Kedua, ditahu ada jejak rekam politik yang cukup bagus, ya kan? Itu yang menjadi ketakutan mungkin saja bagi sebagian orang. Masalahnya ini, satu yang pasang baliho anak bupati. Selamat datang. Kita buka masker terlebih dahulu. Pandemi ini kan harus banyak yang harus kita terapkan. Betul. Saya mau panggil apa ini? Karena ini ada AJP 1, ada AJP 2. Jadi saya panggil apa yang bagusnya ini? Adi boleh, AJP boleh. Saya panggil Bang Adi saja kalau biar lebih dekat. Apa kesibukan sekarang, Pak Adi? Ya, urus usaha, terus saya masih di Kadin juga, Taman Dagang dan Industri, khususnya di Konsel, bantu Pak Bupati Konsel untuk urusan investasi hari ini. Konawe Selatan. Konawe Selatan. Di Kadin. Di Kadin sebagai apa? Hari ini alhamdulillah masih sebagai ketua Kadin di Konawe Selatan. Konawe Selatan. Ya. Oh, di kepengurusan yang Betul. baru-baru ya. Betul. Tapi kalau urusan Kadin ini sebenarnya peran Kadin itu seperti apa, Pak Adi? Kadin ini kan terbentuk dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Oke. Secara substansi fungsinya lebih pada sebagai mitra fasilitator di pemerintah, menghubungkan antara pengusaha dengan pemerintah. Jadi dia menghubungkan pihak ketiga dalam hal investasi atau permodalan dengan pemerintah daerah. Betul. Yang mediasi Kadinnya ini. Ya, salah satunya mediasinya Kadin. Jadi aspek investasi bisa dibantu oleh Kadin. Betul. Untuk tumbuh dan berkembangnya. Betul. Perannya besar dong kalau begitu. Iya, makanya salah satu-satunya organisasi usaha yang terbentuk karena undang-undang, ya Kamar Dagang dan Industri. Kamar Dagang dan Industri. Betul. Ngomong-ngomong ini, iya, siap. Setelah proses menggemparkan kota Kendari dengan pilwalinya, wali kota menghilang dan senyap. Kemana sebenarnya? Concern kemana ini? Mengurus usahanya, politiknya tuh? Maka dari tadi itu yang saya katakan. Jadi kebetulan ayahanda kami masih Bupati Konawe Selatan. Kita fokus di Kadin, organisasi usaha, urus juga usaha sendiri, termasuk membantu Pak Bupati dalam hal urusan politik. Kan kemarin dari Pilwawali kemarin, kontestasi itu kan cuma jeda 1 tahun ke Pilkada 2020. 2019 ke 2020. Betul. Jadi bukan menghilang sebenarnya. Cuma beralih tempat saja. Dari kota ke Konawe Selatan. Dalam konteks yang sama juga, tetap politik. Betul. Cuma menunya beda ini. Menunya beda. Menjadi anak dari Bupati. Ya. Banyak orang cerita dapat kesempatan istimewa, peluang-peluang. Seperti apa sebenarnya kalau menjadi anak seorang bupati itu? Kita bisa mengatur-ngatur atau seperti apa? Pertama tergantung sudut pandangnya tentunya. Oke. Kalau pakai sudut pandang paradigma lama, pasti yang terbayang enaknya saja. Sesuatu bisa mengatur, mulai dari jabatan pemerintahan, sampai perizinan, sampai lain-lain sebagainya, termasuk proyek umpamanya. Tapi hari ini dengan ketatnya aturan perundang-undangan kita, siapapun bupati tidak bisa lagi main-main. Sudah banyak contoh dan bukti hari ini. Banyak banyak wasitnya ini. Iya, banyak bukti dan contoh bahwasanya begitu Anda offside, bisa di-cut di tengah jalan. Jadi kalau menurut saya, hemat saya, secara normatif hari ini, jadi beban tersendiri bagi kami ini untuk jadi anak bupati. Oh ya? Apalagi kami yang memang basicnya dari usaha, terbiasa mandiri. Oke. Ya kan? Membantu orang tua bukan dari pinjaman orang, betul-betul dari usaha sendiri, kan gitu. Ya. Jadi beban kenapa? Kita harus jaga sikap. Ditambah lagi, mohon maaf, Adinda, ayahanda kami kan orang tidak muda lagi. Ya kan? Kita berharap sebagai anak, beliau berakhir dengan selamat, meninggalkan legasi yang bagus, tidak ada cacat di mata masyarakat, dan ada karya yang bisa dihasilkan. Oke. Seperti itu. Bagaimana menyehatkan hubungan ini? Kita bicara masalah. Baik. Ini kan orang, Pak Adi kan anaknya bupati, dia kan bisa begini-begini. Sekarang dengan posisi sebagai ketua Kadin Konsel, Bapak ini Bupati Konawe Selatan. Betul. Bagaimana mengatasi masalah ini supaya di masyarakat itu orang bisa masih memandang benar lah bahwa memang itu bukan sesuatu yang dicitrakan atau memang keadaannya seperti itu? Saya kira yang pertama harus normatif dulu jalannya. Contoh, Kadin juga tidak bisa mentang-mentang anak bupati berjalan di luar koridor. Oke.
ya kan? Semua panduan hukum, kemudian baik peraturan daerah, provinsi maupun pusat kita harus ikuti koridornya, ya kan? Ya. Justru bagi saya, jujur saya mau katakan ya, jadi ketua kadin ini pengabdian terhadap ayahanda, membantu tugas-tugas beliau. Oke. Membantu tugas. Makanya sebagai contoh hari ini, mungkin saja, saya tidak tahu kalau daerah lain ya, kalau Kadin Konsel tercatat sebagai salah satu institusi yang dipercaya Pak Bupati masuk dalam tim percepatan investasi dan ekonomi. Masuk dalam tim percepatan investasi dan ekonomi. Betul. Itu integrasi ke pemerintah daerahnya atau sebagai mitra? Itu kan di SK kan Bupati. Oh, SK Bupati. Betul. Oh, jadi dia kerjanya cara artinya tapi kan bukan kami sendiri, di dalamnya itu ada beberapa stakeholder, Pusda juga ikut. Dinas-dinas yang berhubungan katakanlah PTSP, lingkungan hidup, Bapedanya ikut di dalam. Tapi itu bukannya nanti akan terlibat nepotisme atau hal-hal yang tidak ada. Tanda kutip main mata? Tidak ada seperti itu. Karena yang dibahas adalah bagaimana regulasinya ini dari pihak Kadin ini menjadi pemantau supaya jangan ribet. Ada investor masuk, dibuat seperti banyak rintangan. Tugas kami bagaimana kalau ada yang serius ya pemerintah daerah menggelar karpet merah sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Oke. Gitu. Tugas kami itu. Tapi nanti akan jadi berat ya. Makanya saya katakan tadi, Adinda, ini tergantung sudut pandangnya. Kalau paradigma lama dipakai, pasti berpikirnya spek negatif terus. Tapi kalau kita pakai paradigma baru, justru saya bersyukur di tempat yang mesti itu. Dengan keilmuan kita, pengalaman kita sebagai membantu ayahanda. Membantu Pak Bupati, dan termasuk meluruskan paradigma bahwasanya berinvestasi daerah itu sulit. Banyak KTBG-nya kan? Keran ini yang artinya kan kadang-kadang pemerintah daerah memang kesulitan untuk mencari formulasi bagaimana sistem itu bisa berjalan. Dan alhamdulillah kalau Konsel ini sejauh yang saya tahu di BKPM itu sendiri mengatakan bahwasanya Konsel termasuk daerah yang layak untuk ditanamkan uang kepada investor. Konsel menjadi daerah yang layak untuk berinvestasi bagi para pengusaha. Betul, karena semua regulasi yang ada, baik dari Perda maupun instruksi Bupati, itu transparan dan tidak ada yang kami hambat. Gitu. Jadi dibantu sistemnya biar artinya pemerintah. Bebannya jadi dua, beban mitra kerja dan beban sebagai anak ini double. Artinya kan tidak mungkin kita biarkan orang tua sampai satu kesulitan untuk mengembangkan daerah itu sebagai anak. Dan sebagai mitra daerah kan Kadin punya tugas untuk mempercepat aspek investasi. Double tanggung jawab. Iya, tapi kan menjadi menarik juga. Satu sisi kita jaga adab etika kita, bagaimana jangan kemudian mempermalukan Pak Bupati. Di sisi yang lain, kita harus tunjukkan kualitas kita bahwasanya memang kami berilmu. Memang kami punya pengalaman, memang kami punya wawasan yang bagus. Kompetensinya ada. Iya, kompetensinya ada, integritasnya jelas di situ. Dalam kerja bersama Bupati, baik sebagai mitra kerja maupun sebagai anak, apa yang Pak Adi tangkap dalam kerja sama ini, kinerja Bupati? Yang pertama, hikmah yang saya ambil tidak mudah menjadi seorang Bupati. Satu, apalagi wilayah seluas Konsel. Artinya dengan sumber daya alam yang banyak, jumlah penduduknya juga cukup banyak. Ya, memang agak ribet mengelola. Butuh kemampuan khusus. Dan memang stamina yang khusus untuk itu. Itu pertama. Kedua adalah butuh kesabaran juga. Karena kalau kaitan ke investasi kan kita tahu bersama, Dinda. Kadang-kadang Bupati punya mau, tapi regulasi pusat sudah berubah. Membatasi gitu. Iya. Ada ruang yang dibatasi, ruang gerak Pak Bupati soal investasi ini khususnya oleh peraturan yang berubah-berubah dari pusat. Jadi menjadi seorang Bupati di daerah saya lihat harus mampu beradaptasi dengan regulasi yang berubah. Kan kadang-kadang perubahan cepat. Betul. Hitungan bulan kadang-kadang berubah. Yang ketiga memang tidak bisa lagi pakai format kayak Bupati lama. Maksudnya? Bupati lama itu kan, mohon maaf ini saya harus katakan sebagai orang politik. Dulu kan konsepnya jadi bupati itu harus melayani, orang datang, ekspektasi kita tinggi kan. Sekarang tidak. Orang kalau mau datang bawa duit kita harus gelar karpet merah dengan tangan terbuka.
Dan tidak boleh ada yang disembunyikan soal regulasi ini. Iya, iya. Ya kan? Tidak boleh ada tanda kutip lah istilahnya. Iya. Main-main mata ya, gitu. Jadi semua harus kita gelar regulasinya ini, bahwa bisa jalur ini caranya. Jalur ini caranya. Dalam kerjasama ini, Pak Adi, baik ini kan hubungannya bisa jadi hubungan profesional, ya, bisa jadi hubungan emosional. Nah. Pak Adi kalau katakan melihat Konawe Selatan dalam aspek investasi, apa yang Pak Adi akan lakukan terhadap Konawe Selatan yang luas seperti Pak Adi sampaikan tadi kan tantangan ini besar. Apa ini konteks jadi kepala daerah? Bisnis. Dan sebagai ketua Kadin ini. Kalau bisnis dengan Pak Bupati yang welcome, yang memang secara history dia mantan ketua Kadin, mantan pengusaha basically ya. Oke. Jadi beliau paham benar. Orang bawa duit kalau kita nggak welcome, pasti berpikir mendingan duit gue bawa ke tempat lain kan? Iya. Cari tempat investasi yang lain lah. Makanya menurut saya ini menjadi fenomena menarik. Ada bupatinya ex pengusaha, dia paham betul kesulitan pengusaha. Oke. Ya, kan? Artinya kan Bapak itu sudah punya akarnya gitu ya. Betul. Makanya saya katakan tadi yang menarik dan menurut saya selalu saya ajak teman-teman dari luar, mari investasi ke Konawe Selatan. Pak Bupati welcome, kita tidak akan menghambat. Semua hal ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Ya. Sejauh mata memandang kita akan buka semua regulasinya kan. Sepanjang itu prinsip-prinsip menguntungkan untuk daerah, kemaslahatan orang banyak di Konawe Selatan, ya kita jabanin semua. Kan regulasinya juga sudah ada. Sepanjang regulasinya memungkinkan buat investasi itu. Iya, betul. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan di pusat dan di provinsi. Pak Adi, kalau saya tidak salah ini, itu saya baru ketemu kita lagi kali ini nih. Sudah sebagai ketua Kadin kan ini. Dari dulu sebenarnya. Gitu ya? Jadi ceritanya Dinda, zamannya Heri Asiku dulu. Heri Asiku kan pernah jadi ketua Kadin pasca saya punya bapak, pasca Pak Surudin. Pasca Pak Surudin kan Pak Heri Asiku. Betul. Saya dulu wakil ketua Kadin provinsi. Pada saat itu cerita sejarah ini. Iya. Konawe Selatan, Bombana, Konawe Utara baru mekar waktu itu. Termasuk saya sebagai bagian tim provinsi untuk membantu kadin-kadinnya ini. Saya ke bagian job, ke bagian tugas. Karena kebetulan bapak saya waktu itu lagi tugas jadi ketua DPR dari fraksi Golkar. Ya. Ditugaskan Pak Heri, ketua Kadin pada saat itu, untuk membentuk Kadinnya Konsel. Belum terbentuk saat itu? Belum. Nah, kabupaten baru kan. Pak Imran saja waktu masih jadi PJ kalau saya tidak salah. Pejabat bupati. Makanya kita sawan ke beliau sebagai pejabat daerah. Kita tawarkan kalau ada orangnya Bapak, mari Pak. Mungkin pada saat itu karena belum ada intrik politik apa segala macam ya. Pak Bupati pada saat itu almarhum Pak Imran, ya kau saja katanya. Makanya waktu itu kita bentuk, saya rapikan, kita jadilah ketua Kadin waktu itu. Pada saat itu ya. Otomatis ini sudah berapa lama memimpin Kadin Konsel? Kan sempat berhenti saya. Sempat berhenti dari jabatan ini? Dari Kadin Konsel kan. Di kepengurusan? Lamandi. Pak Lamandi? Lamandi kan saya ke provinsi lagi. Naik ke provinsi lagi? Iya. Setelah Pak Antun Timbang terpilih? Jadi ada cerita juga. Jadi Pak Bupati terpilih 2016 ya. Oh iya 2016. Dilantik 2016. Waktu itu bersama Lamandi kita salah satu wakil ketua lagi. Karena waktu itu. Pak Bupati bisi-bisi ke saya. Kau pindah saja sini, terus kembali Konsel ini. Jadi saya minta izin Lamandi. Begitu ceritanya Dinda. Jadi semua serba apa ya? Tidak kita rencanakan. Jadi terjadi begitu saja. Natural prosesnya. Makanya 2016 saya kembali lagi ke sana. Seingat saya, Pak Adi ini pernah menjadi bendahara umum Golkar. Betul, betul. Sekarang di kepengurusan Pak Heri Asiku ini sebagai apa? Alhamdulillah di Golkar kita cukup lama, belasan tahun ya. Sempat jadi bendahara umum Golkar 4-5 tahun, kemudian wakil ketua, pindah-pindah lah. Zamannya Pak Ridwan waktu itu. Masih zaman Pak Ridwan kan? Ya alhamdulillah hari ini kita tidak dipakai di sana sekarang, alhamdulillah. Ini kompetensinya bukan abal-abal ini. Ya kan begini Dinda. Bicara parpol ini ada sedikit yang menarik fenomenanya di struktur ini. Begitu ganti rejim, bicara suka tidak suka di barang.
Ganti rezim, ya, artinya ganti ketua, ganti kelompok, kan ganti pimpinan ini. Betul. Ganti pimpinan. Betul. Bawah juga ganti. Betul. Nah, tanpa memikirkan kualifikasi kompetensi. Iya, tapi yang paling pasti satu hal, saya selalu syukuri apa yang kita diberikan. Termasuk saya bilang tadi, alhamdulillah kita tidak diajak, tidak dimasukkan dalam kepengurusan, meskipun kita di kategori senior sudah. Sebentar, Pak. Ini orang biasanya kalau tidak terpakai itu dia protes, Pak. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sekarang untuk sesi bisnis dan kewirausahaan ada di Kadin. Iya. Sisi politiknya di mana sebenarnya ini? Santer kabar itu ke PKS. Tidak benar itu. Jadi sampai hari ini saya masih kader Golkar. Oh, kader Golkar statusnya. Hanya tidak masuk di kepengurusan. Ada tidak masuk. Alhamdulillahnya tidak masuk dalam kepengurusan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Kalau PNS istilah itu non-job. Iya, kira-kira begitulah. Ini karena tidak dekat dengan PRSIku atau memang ada apa-apa ini? Kalau itu konteksnya alam-alam, kita kurang paham. Tapi yang jelas, secara normatif ya, ketua terpilih punya hak untuk menyusun kabinet. Secara prerogatif. Iya, sama halnya juga bupati. Bupati ketika terpilih, hal yang wajar dia menentukan siapa sekda, siapa kadis dan sebagainya. Ya. Sama juga seperti itu. Artinya kan itu pun tetap ada proses. Betul. Kan? Cuma yang disayangkan memang kalau bicara konteks kekaderan, harusnya ketua terpilih, harusnya ya. Idealnya nih, idealnya. Iya, idealnya ketua terpilih ini melihat, membedah secara kompetensi kekaderan ini. Ya kan? Kan beda, Bos. Orang kalau sudah kuning, bukan bajunya yang kuning, tapi darahnya yang kuning. Ya? Akan berbeda cara juangnya dengan orang cuma bajunya yang kuning. Ini kan luar, dalamnya sama ini warnanya. Betul. Nah, terus kaitannya dengan isu PKS, saya kira terbawa-bawa dengan pertemuan wali kemarin. Proses pendaftaran kan? Perlu saya jelaskan sedikit Adinda, tanpa bermaksud kita mengulang terus ya. Ya, pada saat diajak Pak Wali Kota Pak Zulkarnain, mau saya sampaikan ada dua syarat baru saya mau ikut dalam pencalonan ini. Di proses pencalonan Wali Kota. Ini kita buka saja. 2019 ini. 2019 karena barang sudah lewat dan ini ada fakta dan sejarahnya ada. Ya. Jadi saya sampaikan Pak Wali, bos, oke, mau ikut tapi dua syarat. Pertama, tidak boleh saya pindah partai karena mempengaruhi integritas saya. Nomor satu, tidak boleh pindah partai. Iya. Saya jangan dibujuk pindah partai. Walaupun diusung oleh PKS. Oke, satu. Yang kedua? Artinya syarat yang saya ajukan. Kedua, harus dapat restu. Saya punya bapak, saya punya ibu. Restu orang tua. Oh, di proses pencalonan ini? Betul. Jadi sebelum deal itu, sebelum saya mendaftar PKS, dua itu yang saya minta, bos. Kita buka saja. Ini bukan barang tabu. Ini harus dibuka fakta kebenarannya. Setelah itu baru ikut di proses? Makanya kalau cerita sedikit, makanya kami sempat lari, Pak Bupati, Pak Zulkarnain, suami istri. Ada ibu saya, istri saya nggak ikut. Kita lari ke Surabaya. Bicarakan ini. Tapi tidak lari dari dua hal yang mendasar tadi. Itu permintaan saya pribadi. Pak Adi, di proses dan peristiwa 2019 itu, sakit hati, marah, kecewa, atau seperti apa? Alhamdulillah tidak. Dengan banyak ujian cobaan politik ini kita menjadi banyak syukur, sabar dan ikhlas. Banyak syukur, banyak sabar, ikhlas. Juga. Alhamdulillah hari ini kita tambah. Artinya tidak ada jangankan penyakit hati, penyakit jasmani pun jauh dari kita. Ada hati kita terjaga. Ya. Hati yang baik. Sekali lagi saya mau katakan, proses yang terjadi adalah itu proses pembelajaran. Kegagalan ini saya pandang sebagai sukses yang tertunda saja. Kegagalan sukses yang tertunda. Tapi tidak banyak orang yang bisa menjadikan ini sebuah plafon, filsafat, atau nilai hidup. Makanya itulah saya bilang tadi yang di luar. Bincang-bincang sejenak itu. Alhamdulillah kita ada mentor politik yang mumpuni. Tidak perlu kita cari-cari jauh dari luar rupa. Mentor politik yang mumpuni. Iya. Kita garis bawahi ini. Betul. Who is the man? Iya, ayahanda sendiri. Pak Bupati Konawe Selatan. Bapak saya Haji Surudin Nangga yang sudah teruji, punya banyak pengalaman yang buruk, kemudian bisa menuai hasilnya hari ini. Kalau saya tidak memuji karena saya anaknya, cuma saya berani katakan bahwa saya bersyukur jadi anaknya Surudin hari ini. Kata beliau saya kuat,
Di tempat 2015, kalah incumbent Pilkada Konare. Kuat alhamdulillah. 2019 masuk, kita Jalek, gagal, ranking 2, cuma di bawahnya Heri Asiko sedikit kan? Iya. Alhamdulillah juga. Iya, kita tidak pernah sakit, tidak stres, tidak gila dan sebagainya. Muncul lagi tawarannya di kota. Iya, wakil wali kota. Wakil wali kota. Alhamdulillah kalah 3 suara. Alhamdulillah. 3 suara? Iya. Alhamdulillah. Suara siapa yang lari? Kalau malamnya itu. Artinya tidak begini. Boleh kita cerita sejarah, tapi membuka aib bagi saya hal yang tidak bagus. Jadi biarlah kemudian cerita ini menjadi kenangan pahit untuk saya, tapi sekaligus menjadi pembelajaran untuk semua. Tidak membuat tobat dalam politik atau kemudian punya semangat yang lemah? Alhamdulillah tidak, makanya saya katakan tadi. Alhamdulillah kami punya mentor yang mumpuni. Kami dari mentor kami diajarkan. Kalau kau yakin kau dapat, kalau berkali-kali pun tidak masalah. Karena yakin saja Tuhan Maha Adil. Suatu waktu dia kasih kau yang terbaik, dan itu yang paling baik, dan kau selamat dunia akhirat. Itu pesan. Itu pesannya saya punya Bapak. Mentor dan bukan orang lain. Betul. Makanya saya bilang, nikmat indah. Kesyukuran yang luar biasa bagi saya pribadi. Karena tidak perlu saya jauh-jauh cari guru politik saya. Ada dalam rumah saya. Depan mata saya. Tiap hari ketemu, padang-pandangan bos. Mitra kerja pula. Mitra kerja, orang paham dunia usaha, paham politik, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga paham tentang kehidupan. Maksudnya, sudah belum kekalahan-kekalahan beliau sudah alami. Ya. Artinya kan kita di Sultra punya 2 ukuran. Salah satunya Bapak. Artinya kalau proses politik yang kita jalani hari ini baru sekali kesandung batu 2 kali, itu belum selesai. Betul. Artinya kan kita punya mentor dan salah satu pilar politik ini. Rujukan kita kan ada di sana. Betul. Membandingkan atau menyeimbangkan sekarang begini. Kalau saya lihat ini kan di sisi politiknya karena tidak berpindah partai, bagaimana kontribusi Pak Adi dalam sisi politik? Apa yang dilakukan? Saya kira ya, kita ini kan cuma agak pasif saja. Tapi kekaderan, kemudian perhatian kita terhadap partai tetap ada. Masih dilakukan? Masih, kita kontak-kontakan teman-teman, agenda-agenda partai, baik level daerah maupun level nasional kadang-kadang kita ikut. Meskipun memang agak tidak enak. Kalau dulu kita bisa jadi peserta penuh, hari ini kayak peserta gelap, memantau dari jauh. Tapi paling tidak begini, kalau saya. Golkar ini kan tempatnya para pembesar. Para senior-senior politik Republik ini. Boleh saya katakan tempat kita belajar banyak lah. Nah, hubungan-hubungan ini tidak boleh putus karena satu momentum karena kita tidak ada jabatan apapun di partai. Gitu? Iya. Intinya adalah saya lebih utamakan pertemanan, silaturahmi ini, daripada soal jabatan yang ada di kepengurusan partai. Pak Adi, saya menggarisbawahi ucapan Pak Adi tentang syarat pertama, tidak dipindah atau berpindah politik ini. Apa yang Pak Adi lihat? Kenapa sampai begitu kekeh dengan Golkar? Setia atau karena di situ ada Bapak atau seperti apa? Ya itu tadi saya katakan. Ada ayah saya, mentor kami. Beliau mengajarkan dalam hidup ini jangan gampang berubah pilihan. Soal integritas ini soal pilihan. Tapi integritas bisa terbentuk dari ujian dan pelaksanaannya. Itu yang buat, makanya saya buat prinsip seperti itu. Jangan karena kita mau jabatan wakil wali kota itu, kemudian kita jual warna baju kita. Tidak boleh dong. Ini yang dibilang itu dalam dan luar warnanya sama. Makanya saya bilang tadi, kami terlatih, alhamdulillah, ayahanda itu sudah 37 tahun hari di Golkar. 37 tahun? Iya, pengabdiannya. Boleh dibilang separuh umur beliau ada di Kuning. Makanya berkali-kali beliau sampaikan, nah saya ini bukan saja bajuku yang kuning, dengan darahku, kalau perlu rambutku bukan putih, dia warna kuning ini. Nah, makanya saking militannya. Ya, makanya saya ingat pertarungan 2019 itu beliau ingatkan, kita ini keluarga besar Partai Golkar. Kalau karena jabatan wakil wali kota, Ananda pindah ke PKS umpamanya, menuju catatan yang tidak baik. Nah,
ada penilaian. Betul. Karena waktu itu menjelang kontestasi Pilwali. Bukan, pemilu. Waktu itu kan 2019. Oh ya, sorry. Iya. Luar biasa. Itu sebenarnya terjadi. Jadi kalau saya cuma beginilah, mau menyampaikan saja. Kita saja yang kalah tidak pindah partai. Kita saja yang kalah tidak pindah partai. Iya kan? Tapi ada yang menang sudah pindah partai Pak hari ini. Benar nggak? Bukan cuma itu, banyak kasus-kasus yang lain. Iya, makanya saya bilang begini. Integritas akan teruji bagi seseorang ketika dia bisa buktikan kata-kata dengan perbuatan. Seiring waktu akan terjawab sudah. Sama tidak? Konsisten iya, betul, tidak? Itu. Oke. Nah, itu. Cuma saya mau buka rahasia sedikit kan. Kita hidup saja ini sabar ada batasnya. Ya kan? Oke, ini fanatisme terhadap partai juga ada batasnya. Bahwa itu juga bisa berakhir. Oh iya. Yang tidak bisa berakhir pindah agama, Bos. Makanya kata senior saya di Jakarta, yang haram itu, Adi, ya, cuma kalau kau pindah-pindah agama haram itu. Tapi kalau pindah partai tidak haram. Sepanjang alasannya tepat. Ingat ya, catatannya. Sepanjang alasannya tepat. Bisa pindah. Agama saja yang tidak. Iya. Tapi sepanjang alasannya tepat. Karena itu ujian integritas, Pak. Ini ada kisi-kisi dan ciri-ciri ini. Nah. Di Konsel, ya, sudah mulai banyak bertebaran baliho ini. Yang kecil, yang besar, di ibu kota, di pinggir-pinggir. Ini ciri-ciri apa ini? Tanda-tanda apa ini? Kalau kan hujan itu ada mendung-mendungnya. Ini arahnya kemana ini? Kalau boleh jujur saya katakan begini. Alhamdulillah kemarin kita bantu orang tua ini dipercaya jadi tim leader di lapangan. Oke. 25 kecamatan, kurang lebih 365 desa kita, jamanin kita bentuk tim. Seingat saya, permintaan Pak Bupati, nah bantu dulu saya, karena saya ini belum cuti, masih aktif. Sebagaimana orang masih aktif kan tidak bisa turun ke lapangan dengan status Bupati aktif, dengan kesibukan, dengan agenda banyak. Turunlah kami dengan dipercaya beliau, membentuk relawan-relawan untuk membantu perjalanan beliau. Benar. Dan itu berlanjut alhamdulillah sampai beliau berpasangan parasit, kemudian pilkada terjadi, beliau alhamdulillah menang meskipun sempat digugat. Ya. Pasca dari itu banyak teman-teman kita, relawan-relawan yang kami bentuk, menyarankan supaya mulai jual diri. Artinya mulai pasang gambar. Mulai pasang gambar. Oke. Tanda kutip. Satu, supaya orang tidak mudah lupa, mengingatkan kembali kepada masyarakat. Ya. Bahasanya ada anaknya Bupati nama Adi Jaya Putra pernah menyambangi saudara-saudara meskipun kontestasinya mengurus Pak Bupati Konawe Selatan. Oke. Nah, sehingga kita inisiatif lah pasang gambar. Mulai ucapan selamat, baik selamat pelantikan maupun selamat Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari lainnya. Dan jujur saya mau katakan, awal-awal bukan saya yang buat, teman-teman punya inisiatif kasih. Nah, sebentar. Teman-teman yang berinisiatif. Betul. Itu yang menarik Pak Taslim. Artinya, menurut saya ini satu amanah kehormatan. Artinya ada perjuangan kami yang meskipun bukan kami berkepentingan langsung, tapi membekas di hatinya kawan-kawan. Dan menginisiatif mereka untuk pasang gambarnya Pak. Betul. Ini yang menarik sebenarnya. Ini bukan di setting atau seperti apa Pak? Bukan. Artinya, jujur saya belum. Kalau bicara logistik ya, kami belum siap-siap ini. Pemanasan pun belum. Karena bagi kami, orang yang punya jam terbang, ini kan masih lama Pak Taslim. Oke, 2024. Betul, itu pun belum pasti. Ingat, berita terakhir dari Komisi 2, nanti mau dirabatkan nanti setelah pasca tahun baru. Iya. Di bulan 2 nanti 2022. Februari 2022. Betul, jadi tidak usah kita terburu-buru. Nah, terus bagi perspektif pribadi, menurut saya hal wajar saja. Bagi kami politisi, bagaimana mau diingat, dikenal orang? Kalau tidak jual gambar. Tidak menyegarkan ingatan publik. Betul. Dan itu hal biasa saja. Cuma kemudian menjadi heboh di konser bagi sebagian orang, especially para politisi-politisi yang ada. Karena kita adanya Bupati. Ya. Kedua, ditahu ada jejak rekam politik yang cukup bagus. Benar.
Ya kan? Itu yang menjadi ketakutan mungkin saja bagi sebagian orang. Masalahnya ini, satu yang pasang baliho anaknya bupati. Otomatis bikin semuanya jadi wah ini sudah ancang-ancang. Tapi kalau boleh Pak Taslim, ya. saya sharing sedikit. Ini tidak menafikan ataupun berbangga diri sebenarnya, cuma berbagi pengalaman saja. Kan kami ini pelaku-pelaku politik. Bagi saya pribadi ada yang terkhusus rasanya. Ya. Rasa ya. Waktu pilkada 2018 saya rasa ambisi luar biasa, Bos. Keinginan berkuasa itu luar biasa. Pilkada 2018 Konawe? Iya. Oke. Demi Tuhan, demi Rasul saya mau katakan. Begitu tergoda kita yang namanya ambisi nafsu kekuasaan untuk berkuasa. Yang terbayang kesenangan kita, bagaimana seorang bupati bisa atur sana sini, dilayani, disuap, apapun sebagainya. Ya. Semua tersedia. 24 jam dan semua kebutuhan terpenuhi. Makanya saya bilang, demi Allah ini seperti itu. Yang menjadi rasa berbeda hari ini, dengan banyak saya lihat Pak Bupati bagaimana sulitnya mengatur daerah. Bagaimana dengan regulasi yang ada sekarang serba ketat. Pengawasan, supervisi, luar biasa ketat. Ditambah lagi banyak fakta-fakta kejadian yang ada sekeliling kita. Yang menimpa kawan-kawan kita yang sudah duluan duduk jadi pejabat daerah. Jujur saja, apa yang saya rasa-rasa hari ini, menjadi, saya mawas diri juga. Artinya ambisinya tidak begitu luar biasa kayak kemarin. Makanya ada satu ketika kawan-kawan tanya, serius kayaknya? Saya bilang, insya Allah serius. Ajaran sampai jawab, Pak. Kalau sudah terlanjur masuk dalam, jangan pernah mundur. Kalau sudah terlanjur masuk di dalam, jangan pernah mundur. Tidak ada kata mundur. Ya, cuma mungkin yang berbeda, Dinda. Rasanya bagi saya ini pengabdian amanah ini. Pengabdian dan amanah. Iya. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, kalau you serius, ya boleh yang berjuang. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya saya pribadi belum goyang, Bos. Yang secara goyang, pribadi belum? Iya, yang goyang ini kawan-kawan sebenarnya. Itulah berbeda, saya bilang. Berbeda konteksnya ya. Orang mungkin kalau pemula, mungkin ya awal-awal dia gosok memang. Kencangkan gerakan kan? Iya. Pak Adi, apa perspektif 2024 ini? Untuk? Pemilu kada. Misalnya 2024 disepakati. Kembali ke skema awal, November. Ya. Bagaimana Pak Adi menyikapi? Begini, saya mau buka dulu. Nyambung ke gambar tadi. Ya. Kalau boleh jujur, saya juga belum memutuskan juga. Terus belum juga dapat restu dari ayahanda juga. Gitu. Soal bupati. Yang ada di pembicaraan kita dengan Pak Bupati. Oke. Dengan ibu saya, dengan keluarga, dengan istri. Kita pasang gambar ini, kita siap-siap saja. Entah bisa jadi caleg, anggota DPR, DPR RI atau DPD bisa saja. Atau sekaligus jemplung ke pilkada. Tapi hari ini belum kita simpulkan sebenarnya. Sebatas menyegarkan. Ya, menyegarkan memori saja. Normatif yang dilakukan seorang politisi. Ya. Artinya keseharian memang sudah harus berada di situ. Betul. Artinya itu bukan sesuatu yang harus kemudian dikhawatirkan. Iya. Kalaupun juga nyalonkan wajar saja. Anak bupati gimana ceritanya? Tidak begitu juga. Oh gitu. Konteksnya mencalonkan diri itu kan ada beberapa variabel. Tentunya Adita lebih paham dari saya. Ukurannya kan popularitas, elektabilitas. Ya, kalau bagi saya yang terakhir itu amanah pengabdian ini harus kencang juga. Amanah pengabdian mesti kencang. Iya. Pak Adi, misalnya, ini kita bicara andai. Iya. Walaupun memang kita dalam agama berandai itu tidak boleh, tapi dalam skema perspektif politik boleh. Semua bisa dan memungkinkan. Dimungkinkan untuk bertarung. Artinya Pak Adi memiliki syarat akademik, elektabilitas yang mumpuni. Iya. Seberapa berani bertarung bersama dengan Pak Irham, dengan Pak Endang, dan beberapa politisi yang lebih dulu eksis di Konawe Selatan? Catatannya ini elektabilitas Pak Adi memungkinkan. Ya, makanya dari itu saya katakan tadi, dengan pengalaman kita, terus dengan doktrin dari mentor kita, sekali bertarung tidak boleh mundur. Tapi sekarang variabelnya layak apa tidak, kan begitu. Oke. Bagi saya, itu yang pegangan hidup saya dalam politik. Begitu terhitung layak, kita siap lahir batin, siapapun kita lawan.
Artinya kita siap untuk berhadapan dengan siapa saja dalam kontestasi. Oke. Syaratnya layak, memungkinkan secara akademik dalam hitungan survei ini. Betul. Dan kemudian ayahanda memberikan restu sebagai suksesor di Konawe Selatan. Betul. Bertarung. Betul. Kalau bagi saya balik Pak Taslim. Pertama restoran tua dulu. Baru setelah itu studi kelayakan ilmiah. Oke, kita punya standarisasi kan? Makanya hari ini, boleh Anda percaya tidak percaya, saya belum pernah hire atau bicara untuk orang survei saja. Kenapa? Karena restu itu belum turun dari ayahanda dan bunda saya. Belum ada petunjuk. Iya. Belum ada kisi-kisi ini. Ibaratnya begini, kita baru dikasih petunjuk umum dulu. Pasang gambar, nanti dilihat. Bisa DPR kabupaten, bisa DPR provinsi. Ya. Kira-kira mana yang cocok? Iya, kira-kira begitu. Biar nih waktu yang menjawab saja. Dan masyarakat yang melihat. Nilai kelayakan dan amanah ini mau jatuh di mana. Oke. Sebelum kita ke orang tua terhadap izin. Ya. Dan kemudian nilai-nilai akademik survei. Betul. Di perspektif Pak Adi, posisi bupati, posisi caleg itu mana yang lebih prefer? Mana yang lebih oke, lebih pas gitu? Jadi begini Pak Taslim. Beda rasanya orang yang tidak pernah merasakan kekalahan dengan orang yang kayak kami, contoh ya. Nah, ini pelajaran. Bagi saya, dengan umur yang begini, kita ini kan tidak muda, umur 44 tahun sudah. Ya. Ya. Bagi saya, melangkah ke depan ini harus memiliki hitungan yang pasti sudah. Di mana jatuhnya keberhasilan ini. Tidak boleh lagi spekulasi kayak 2018, kemudian kayak 2019 kemarin. Ya. Semua energi, semua sumber daya kita, pengetahuan kita, ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin biar jangan kita jatuh namanya di lubang kegagalan. Sehingga gamblang saya katakan dimanapun saya maju, insya Allah hitungannya harus mulai pasti. Tidak boleh lagi. Tidak boleh spekulatif terlalu tinggi. Harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mendukung untuk keberhasilannya. Artinya secara normatif, secara subjektif, tendensius di lapangan, kemudian bagaimana wacana dibawa, ya kan? Terus daya dukung yang ada, di mana orang kira-kira melihat kita pasnya, apakah sebagai bupati, apakah sebagai DPR RI, bisa DPD mungkin, bisa jadi DPR provinsi mungkin. Artinya sekarang ini bentuknya masih bebas? Bebas. Makanya saya katakan sekali lagi Pak Taslim, tidak ada yang perlu dirisaukan, digalaukan para politisi-politisi kita yang sudah senior, tanda kutip ya, di Konawe Selatan ini sebenarnya. Yang sudah ada nilai itu ya? Iya. Tapi satu yang pasti, sama-sama punya jiwa tarung dan pengalaman tarung, Pak. Oh iya? Oh iya. Ingat, jejak rekam kami ini pernah bertarung bebas melawan incumbent loh. Iya. Kita ranking 2 di Pilkada Konawe 2018. Apa maknanya? Bicara jam terbang, sama-sama punya jam terbang. Ya kan? Benar. Jadi bisa kita adu nanti. Cuma saya terus terang, saya memimpikan selalu begini. Kita berpolitik ini ditopang dengan akademik yang bagus, wawasan yang bagus, jam terbang yang mumpuni. Selalu saya sampaikan kepada tim-tim juga Pak Bupati kemarin. Ya, berapa orang yang ikut saya pasti tahu ini. Pak Adi, kalau kita lihat Sultra ini, ini kan ukurannya adalah keluarga-keluarga para pejabat yang masih eksis. Betul. Dan produktif. Betul. Di keluarga Pak Adi itu bila dikatakan 1, 2, 3 yang sangat produktif lah. Ada bapak, ada ibu, ada Pak Aksan juga. Iya, sama jahat. Betul. Adik. Betul. Kedepan ini, misalnya, Pak Aksan kan, Pak Adi ini kan juga kemungkinan, misalnya yang kita bicarakan memungkinkan di Konawe Selatan. Betul. Aksan ada di Kota Kendari. Iya. Nanti orang tua pilih yang mana kira-kira ini? Pilih yang kakak atau pilih yang adik ini? Saya kira kalau bicara sayang, semua orang tua itu sayang sama anaknya. Kita belajar jadi orang tua ini, tidak mungkin ada nomor 1, nomor 2 kita bedakan. Soal kasih sayang ya. Tapi saya kira kalau sebagai politisi bicara peluang, pasti kita sebagai orang tua lihat yang peluang dulu, yang kita utamakan ya. Nah, malah lebih bagus kalau peluang dua-duanya ya kita dorong dua-duanya. Mungkin? Mungkin saja. Sangat mungkin. Iya. Dua-duanya dorong gitu. Bisa saja. Karena politik ini dinamis, Pak. Apalagi kan Bapak sudah mengakhiri periode kedua kan? Iya. Betul. Tapi kalau tiba-tiba Bapak berpotensi jadi seorang calon gubernur? Nah, itu cerita lain lagi. Karena hitungannya akan berbeda.
Gitu. Ya kan? Artinya saya ini lagi bicara dengan salah satu keluarga yang kita garis bawah ini cukup produktif di. Makanya saya katakan tadi, kalau bicara tadi yang Anda bilang bahwasanya konteks Pak Bupati Konawe Selatan tiba-tiba berniat maju gubernur, saya kira konstelasinya berubah. Pasti berubah. Pasti berubah. Tentu itu akan disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang ada itu. Betul. Pak Adi, ini perbincangan awal. Iya. Dan saya berharap Pak Adi tidak bosan untuk kami undang ke sini. Insya Allah. Karena ini bibit-bibit yang akan kita rekam dan akan kita lihat di Konsel. Karena tahun pilkada ini walaupun panjang, iramanya itu yang akan menyegarkan orang. Betul. Kemudian perkembangan ini kan selalu dinantikan. Karena di pagi hari sudah ada yang bangun di Konawe Selatan itu. Ya inilah yang harus ada. Saya kadang selalu berpikir kita ini meskipun belum jadi ya. Tapi kemudian kita mewakili keluarga besar, itu pertama. Terus mewakili etnis yang ada di daratan. Secara tidak langsung kita ini menjadi etalase bagaimana citranya orang daratan yang ada. Benar. Nah, sehingga kalau kita berkelakuan buruk, berpandangan yang buruk, apalagi solim mungkin, itu menjadi citra untuk kita semua. Ini orang akan memandang. Betul. Makanya di Hakim Pembinaan ini saya mau sampaikan, ya kita tidak berbangga dengan apa yang hari ini terjadi sama kami. Kita tidak pernah minta jadi bupati ini. Terus tidak pernah juga kita mimpi mau bertarung ke sini. Tidak pernah. Tapi kemudian apa yang saya rasakan pada titik akhir sampai hari ini adalah ini pengabdian. Bagaimana keadaan orang daratan ini jangan dia putus. Terus ya, tapi dengan satu catatan, kita perbaiki apa yang kurang, kita maksimalkan apa yang sudah kelebihan orang-orang tua kita terdahulu. Itu yang pasti catatan. Tetap akan dirawat. Ya, makanya sering saya katakan sama teman-teman politisi, adab, etika, ya, moral dan agama pegang teguh sudah. Ya. Kalau ini kau pegang teguh, insya Allah tidak akan salah jalan. Ini akan menjadi iya lah. Iya lah. Coba lihat Pak Taslim. Orang kalau tidak punya adab, tidak punya etika, meskipun orang tua ini, dia pernah hidupi kamu, dia pernah kasih makan kau, bantu kau waktu kau susah waktu di sekolah, ya. Tapi begitu masuk dalam pertarungan, kemudian saat yang bersamaan masuk, tidak ada adabnya, malah merendahkan, malah kadang-kadang menghinakan. Banyak contoh sudah kelihatan. Makanya kalau saya, jabatan itu soal yang kedua, tapi kemudian adab etika, adab moral dan agama ini jauh lebih penting sebenarnya. Jabatan itu soal yang kedua, tapi adab, agama itu yang lebih utama. Lebih utama. Dan akan kita lihat dan pantau perkembangan itu. Makanya yang saya katakan tadi, rasanya berbeda Pak Taslim. 2015 kami maju ini, betul-betul demi kekuasaan dunia. Betul-betul dengan ambisi dunia. Insya Allah kalau Tuhan memberkahi, saya akan maju di Konawe Selatan ini untuk pengabdian membawa kesejahteraan masyarakat. Itu harapan kita dan itu doa saya selalu sebenarnya. Nanti kita akan lihat. Betul. Terima kasih sudah datang ke tempat ini, Pak Adi. Terima kasih Pak Taslim. Nanti kita akan ngobrol lagi untuk mengulik lebih jauh siapa dari Trah ini yang akan direkomendan menjadi kepala daerah. Kita tos dulu, Pak Adi. Terima kasih banyak.